Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat beraktivitas untuk melanjutkan kegiatan pelatihan VCT batch 6. Adapun untuk materi hari ini adalah sebagai berikut, yaitu bahaya rokok bagi remaja dalam kurung siswa karena kita belajar. Yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Budiansyah SPD dari SMKN 1 Cikedung. Kemudian moderator yaitu Bapak M. Heri Setiawan SPD dari SDN Bojong Melati, dan host saya sendiri Ari Bahrudin SE dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Jatiwangi. Bapak dan Ibu sekalian, peserta VCT batch 6 ini tidak panjang lebar, mari kita lanjutkan langsung ke materinya. Tapi sebelumnya, mangga saya serahkan mic kepada saudara moderator. Mangga, saudara moderator. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak host, Pak Ari Baharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Bapak, guru hebat semua, peserta seminar online VCT batch 6 ini, saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak guru hebat semua yang sudah berkenan hadir di room kami ini untuk mengikuti kegiatan seminar online dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu bahaya rokok bagi remaja dalam kurung siswa, karena di konteksnya kita sebagai guru. Sebelumnya perkenalkan bahwa tadi yang sebagai pengantar di awal sebagai host ada Bapak Ari Bahrudin SE. Beliau kesehariannya bertugas di SMK Kesehatan Bakti Kencana Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Kemudian saya sendiri Muhammad Heri Setiawan sebagai moderator dari SD Negeri Bojong Melati Kabupaten Indramayu. Dan yang bertugas sebagai presenter pada kesempatan kali ini adalah Bapak Budiansyah SPDI. Beliau kesehariannya bertugas di SMK Negeri 1 Cikedung Kabupaten Indramayu. Dalam kesehariannya, beliau ini Pak Budiansyah sangat dekat dengan siswa. Karena selain bertugas sebagai pendidik, beliau juga bertugas di bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler ya Pak ya. Sehingga materi bahaya rokok bagi remaja ini sangat pas dibawakan oleh beliau. Sebelumnya sedikit pengantar dari saya bahwa seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda, pelajar atau siswa yang berusia di bawah 18 tahun dan mereka sudah merokok. Bahkan sering atau pernah saya lihat ketika mereka sedang berangkat ke sekolah sambil naik motor sambil merokok. Itu fakta di lapangan. Nah, jika terus-menerus hal ini dibiarkan, hal ini tidak mendapat perhatian dari kita selaku guru, nantinya mereka akan berbahaya, sangat berbahaya bagi kesehatan mereka tersendiri. Selain bahaya dari segi kesehatan, banyak sekali bahaya-bahaya dari segi yang lain. Untuk mencegahnya, untuk mengetahui bahayanya merokok bagi remaja atau bagi siswa seperti apa, mari kita simak pemaparan bersama dari Pak Budiansyah SPDI. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Jadi sebagai moderator dengan dukungan
di Kabupaten Indramayu, Bapak Ibu guru hebat kalian, pada posisi D6 Jabar ini materi yang akan kami bawakan yaitu bahaya merokok bagi remaja, dalam hal ini adalah siswa. Sebelumnya kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat laksanakan seminar online. Seminar virtual ini tak lepas dari fitrah irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut kepada materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang telah hadir, Ibu Yanti, kedua Ibu Guru Ririn, Injilati, terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu guru hebat kalian, sesuai dengan flyer yang telah disebar hari ini pada jam ini yaitu pukul 11 sampai pukul 12 kita akan membahas tentang bahaya rokok terhadap remaja atau siswa. Baik, apa itu rokok? Ini dijelaskan bahwa rokok adalah salah satu produk baku yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan bahkan bentuk lainnya. Kali ini sudah ada oke, ya, yang dihasilkan dari tanaman tembakau yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Sehingga dapat diartikan merokok adalah kegiatan membakar rokok dan atau menghisap rokok. Kita lihat Indonesia dalam konsumsi rokok sangat mengerikan sekali, yakni peringkat ketiga di dunia. Jadi kurang lebih 60 juta penduduk Indonesia sebagai perokok aktif, ya, dengan 270 miliar rokok dibakar tiap tahun. Ya. Hasil monitoring dari Badan Konsumsi Tembakau di dunia mencatat bahwa lebih dari 65 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Ulang, adalah perokok aktif. Hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap kenaikan perokok di Indonesia. Bisa kita lihat tingkat kisaran Indonesia perokoknya. Yang pertama Tiongkok, kedua India, ketiga Indonesia. Ini sangat mengerikan sekali. Dan kita sebagai guru atau pendidik di lingkungan sekolah atau pendidikan punya peranan aktif sekali, punya tanggung jawab bagaimana peserta didik kita agar tidak atau tahu bahwa merokok itu adalah bahaya bagi mereka. Dari peringkat tadi dapat kita lihat juga masyarakat Indonesia dalam setahun membakar sekitar 270 miliar batang rokok. Berarti rata-rata perokok pria mengkonsumsi 13 batang rokok, sementara wanita sebanyak 8 batang rokok per hari. Wow. Tingginya angka perokok menyebabkan angka kematian oleh penyakit terkait tembakau di Indonesia tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahunnya sebanyak 190.000 orang Indonesia tewas karena penyakit terkait tembakau. Sementara kerugian secara ekonomi dari dampak tembakau ini mencapai 245,4 triliun
atau sekitar 25% dari total APBN, bahkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sekarang apa bahaya merokok bagi remaja atau peserta didik? Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sementara menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Itulah usia remaja di Indonesia sesuai dengan Menteri Kesehatan tahun 2010. Ya. Bisa lihat remaja kita mulai dari anak SMP, LTA, SMA, SMK, banyak sekali mereka kita lihat merokok di jalan-jalan, di gang, di gardu, bahkan tidak sedikit yang mereka melakukan merokoknya di sekolah. Bisa lihat di sudut setelah kita di WC pura-pura buang air kecil. Data Gates 2011 menunjukkan prevalensi merokok orang dewasa Indonesia sebesar. Sementara itu di kalangan remaja 15 sampai 19 tahun sebesar 38,4. Ternyata lebih banyak remaja yang perokok daripada orang dewasa. Ini sangat miris. Sementara dari data Global Youth Tobacco Survey 2009 menunjukkan 20,3% anak sekolah 13 sampai 15 tahun merokok. Rokok pemula usia 10 sampai 14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dari 9,5% pada tahun 2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010. Nah, ini sangat menyenangkan sekali ya Bapak Ibu, hebat kalian. Sekarang, baik, Bapak Ibu guru hebat, seminar online yang kami hormati. Sekarang bagaimana? Apa saja faktor remaja bisa melakukan rokok? Yang pertama, yang paling dominan adalah karena coba-coba, diikuti oleh pengaruh Islam TV. Ini kelihatan gagah dan bahkan dipaksa teman. Ini kebanyakannya karena coba-coba memang. Islam TV juga banyak pengaruhnya. Ingin kelihatan gagah karena merokok. Biasa terdengar oleh kita. Yang merokok adalah maco. Dan juga dipaksa teman. Selanjutnya adalah faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua pun dalam hal ini menjadi panutan dalam memberikan contoh bagi anak-anaknya. Data dari YTS 2009 tadi menunjukkan 72,4% remaja usia 13 sampai 15 tahun mempunyai orang tua merokok. Ini artinya orang tua berpengaruh terhadap anak kita. Orang tua, perilaku orang tua juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Baik, Bapak Ibu. Di dalam sebatang rokok ada bahaya-bahaya yang terkandung, yang sifatnya karsinogen.
ini mengandung racun. Dapat dilihat di slide, di dalam sebatang rokok terkandung 40 senyawa-kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh, di mana 43 diantaranya bersifat karsinogenik dengan komponen utama nikotin atau zat berbahaya penyebab kecanduan. Ini yang terkandung di rokok. Ya, rokok itu merasa stres apabila tidak punya rokok daripada tidak punya duit. Ini banyak. Lebih baik tidak makan daripada tidak punya rokok. Uring-uringan kalau tidak rokok. Ini dikarenakan oleh zat nikotin. Yang kedua adalah tar, bersifat karsinogenik. Karbon CO atau karbon monoksida menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Yang kedua, ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau akan merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman. Atau dalam hal ini dinamakan dopamin, sehingga menyebabkan rasa ketergantungan untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali hingga awal dari proses kecanduan. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa tanyakan kepada mereka-mereka yang sudah mencandu merokok. Kan tangguh, tapi enggak merokok seharian. Wah, udah kelenyangan tuh. Bahaya sekali. Dampak merokok selanjutnya adalah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Bisa dibaca oleh Ibu, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Apa penyakit yang terkandung di dalam rokok? Mengerikan sekali. Ya, paru, paru, penyakitnya lepuh. Pokoknya mengerikan sekali. Selain itu, rokok pun berdampak berubah kesehatan rokok itu sendiri. Ya. Dan asap rokok orang lain. Artinya, ini rokok pasif juga berbahaya bagi kesehatan orang. Yang kadang orang perokok di ruangan enak saja, tidak melihat bagaimana temannya, kasihan. Makanya sekarang pemerintah sudah banyak sekali larangan merokok di tempat umum, apalagi di lingkungan pendidikan itu sangat dilarang sekali. Dari itu, Bapak guru hebat, saya yakin tidak lakukan hal demikian di tempat Bapak Ibu bekerja. Karena ini dampaknya sangat mengerikan. Bagaimana sekarang Bapak Ibu guru hebat cara menghindari merokok, khususnya bagi remaja? Yang pertama adalah hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kita sampaikan kepada anak, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Karena apa? Pengaruh lingkungan bisa 70% mempengaruhi kita. Maka dari itu, carilah teman-teman yang baik yang tidak merokok agar terhindar dari. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya. Tanpa rokok, bukan anak itu tidak maco. Justru tanpa rokok akan lebih ganteng. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Yang ketiga adalah jangan malu. Katakan kepada diri kita bahwa dengan tidak merokok, justru kita semakin. Dan selanjutnya adalah perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Pelajari itu yang 4.000 bahan karsinogenik yang terkandung di dalam rokok. Baca semuanya. Nah, bila perlu Bapak Ibu sekalian boleh chat pada saya tentang materi ini. Ya.
selanjutnya hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu guru hebat sekalian, lantas peran orang tua, guru, dan pemerintah. Nah, ini peran kita. Orang tua dan guru harus memberikan tauladan bagi anak-anak untuk tidak merokok. Pemerintah pun mengembangkan promosi perilaku nutrisi dan sehat-sehat. Yang salah satu indikatornya adalah perilaku tidak merokok bagi kesehatan. Kalau di Indramayu adalah KTR, kawasan tanpa rokok, sudah digumurkan sejak 2007. Dia tidak banyak maksudnya nomor 3 Permen Kes 2013 disampaikan. Terus apa sih yang ada pada rokok? Ini bahan lihat sama zat yang merupakan sisa pembakaran tembakau dan bahan rokok yang mutagen dan karsinogenic. Tembakau sangat membahayakan sekali. Apa pengaruh merokok bagi tubuh kita? Tadi sudah jelaskan secara singkat, itu kanker, ya, banyak, terparu, rahim, mulut, tenggorokan, saluran cerna, ya, bulu darah, koroner, stroke, dan lain sebagainya, fungsi hormonal, bahkan haid, sekarang menopause, osteoporosis, dan infertilitas. Ya, golongan yang sering terganggu oleh aktivitas golongan wanita, terutama istri rokok, anak-anak merokok, rekan-rekan pekerja di rumah dengan merokok, gampang ada provokasi menghadapi risiko yang tinggi untuk mendapatkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan asap rokok berbanding dengan orang yang tidak terganggu oleh asap rokok. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian intinya adalah khusus perhatian untuk bagaimana remaja tidak merokok adalah kita jangan putus untuk belajar didik dan meyakinkan kepada mereka. Demikian Bapak Ibu guru hebat sekalian dari yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ada tanya jawab ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan moderator Bapak Muhammad Heri Setiawan. Ya, terima kasih kepada Bapak presenter yang sudah mempresentasikan tentang bahaya merokok bagi remaja. Ingat Bapak dan Ibu, bagi remaja ya. Kebetulan saya bukan remaja nih, kita di sini bukan remaja. Jadi perlu digarisbawahi bahaya merokok bagi remaja atau siswa. Iya. Cerdas milih judulnya ini. Ya, barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, mangga Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu guru hebat sekalian, barangkali ada yang bertanya langsung ke Bapak Muhammad Heri Setiawan sebagai moderator. Silakan. Mangga yang mau bertanya Bapak dan Ibu.
Nah, ini Pak Budi sudah ada pertanyaan, bagus sekali nih. Apa, Pak? Silakan. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi izin bertanya dong, Mangga Bu. Iya, siap, Ya, mangga. bagaimana memberikan pemahaman bahaya merokok pada anak SD, Pak? Oke. Eh, pada anak SD. Ya, siswa kan Bapak nggak dibatasi sih, coba siswa SMK gitu. Iya, 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 siap, Jadi siap. nggak ada pertanyaan Apa, 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 siswa apa. SD. Iya. Baik, terima Ya, kasih. anak Dari SD. pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Dian Marlina, Pak. Ibu Dian Marlina. Iya, terima kasih Ibu Dian Marlina. Jangankan anak SD, Bu. Anak TK saja bisa. Iya, silakan Ibu ya sampaikan kepada anak tentang bahaya merokok. Jangan ngomong dulu aja. Lihat gambar yang saya tampilkan ini, ya, dampak merokok nih yang ada di sini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Iya. Nanti anak pasti nanya, itu kenapa? Itu kenapa? Inilah akibat dari merokok. Gambar yang dibungkus rokok ini, leher, kanker paru, ini segala-gala. Seperti itu. Jadi anak dengan melihat gambar terlebih dahulu, lantas anak bertanya, kenapa itu? Inilah akibat merokok. Sampaikan, setelah itu sampaikan bahwa apa itu rokok, berapa bahaya itu rokok, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan tubuh, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental kita, artinya pada keuangan, banyak sekali. Ya. Dari itu bisa kita perlihatkan gambar aja terlebih dahulu kepada anak-anak. Kalau anak SLTA, SLTP, SMA, SMK itu perlu pemaparan yang lebih detail seperti tadi. Sementara gambar anak nanti aku bertanya itu apa kenapa? Demikian, Ibu. Barangkali ada yang kurang paham, silakan Bapak moderator. Ya, terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Budi bisa dipahami oleh Bu Dian Marlina. Secara garis besar atau benang merahnya, kita tunjukkan gambar yang menyeramkan ini dulu, Pak ya. Nah, ini Pak, yang menyeramkan ini masih kaget. Iya. Iya. Baru kemudian kita masuk ke pemahaman ya, bahwa ini disebabkan merokok berapa ini. Betul sekali, Pak. Iya. Terima kasih, sangat visual sekali Pak Budi. Menarik. Terima kasih. Sangat menarik bagi remaja, Pak. Tapi orang tua iya, tidak menarik. bagi anak-anak. Iya, bagi anak-anak itu biasanya selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau visual, Pak, visual dan audio. Nah, iya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini, Pak, dari Ibu Henti, disambung dengan Ibu Ririn nih kayaknya. Oke, baik. Bapak Ibu, Ibu. Nah, psikologi anak, ya psikologi anak saat dilarang untuk merokok, tapi melihat orang tuanya merokok, bagaimana Pak? Nah, itu sama seperti ketika di sekolah. Ini di SMP, Ibu Ririn ya, sedikit nyambung dari Bu Fenty, murid SMP dilarang merokok, sedangkan gurunya ngebulbai di depan kelas. Aduh, ini gurunya nggak sekolah kali Bu Ririnnya dulunya. Iya, oke, baik. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan ya? Iya, yang pertama pertanyaan Pak. Iya. Pertanyaan disambung dengan pernyataan. Iya, ibu instruktur kita yang cam-camnya, Ibu Fenty dan Ibu Ririn. Realitas seperti itu, akan tetapi misal contoh dari Indramayu, Kabupaten Indramayu sudah mengeluarkan perda tentang KPR, kawasan tanpa rokok, itu tahun 2017 silam. Jadi di sekolah, di tempat umum, dan di kawasan-kawasan pemerintahan, gedung pemerintahan itu dilarang rokok. Lantas bagaimana ketika masih ada Bapak Ibu guru seperti di lembaga pendidikan di sekolah
yang masih oh, maka guru atau karyawan tersebut harus tahu diri. Dia harus mencari tempat yang tersembunyi dari pantauan siswa. Contoh, ya khusus kalau ingin merokok, ya silakan di ruang kelas. Jangan di depan kelas tadi, hindari di depan kelas tadi, hindari di depan gerbang. Pokoknya lingkungan-lingkungan yang terlihat oleh peserta didik. Seperti itu Ibu Henti dan Ibu Riri. Intinya adalah cari ruangan khusus untuk merokok. Ya, smoking area. Inilah perlunya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Heri. Ya, jadi maaf Pak, tadi bukan di depan kelas, di depan anak-anak ketika istirahat atau di kantin. Nah ini sama saja Pak ya, setidaknya tadi sudah disampaikan juga Bu Riri, lebih mengerikan lagi ini Pak. Tadi kan di depan kelas, ini di depan Ya, jadi setidaknya di sini juga kita harus ada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai perokok. Nah, ada hak dan kewajiban sebagai perokok, karena kalau misalkan seperti ini, kita ini dilematis kepada Ibu, dilematis ya, karena kultur sosial kita walau bagaimanapun ya sangat erat dengan merokok. Makanya kan tadi disampaikan sama Pak Budi, peringkat ketiga di dunia perokok. Nah tinggal bagaimana, tadi ada pertanyaan juga nih nyambung ya. Kita sebagai pendidik ya tadi disampaikan bahwa ada ruang merokok khusus ya, ada ruang merokok khusus. Minimal jangan di depan anak ya. Kemudian ada lagi nih dari Ibu Sumira, mungkin mirip-mirip Pak pertanyaannya. Bapaknya merokok, anaknya jadi ikutan merokok. Jadi bagaimana dong mengatasinya? Bapaknya merokok, anaknya juga ikutan merokok. Iya, bagaimana cara mengatasinya? Tadi ada ya, jadi materi Bapak. Anaknya supaya tidak merokok, ini kan masalah remaja. Dikatakan remaja, yaitu usia sampai 19 tahun menurut peraturan di Indonesia. Sementara WHO adalah sampai 24 tahun. Kita ikuti aturan Indonesia sampai 19 tahun. Oke, untuk memahamkan, memberikan pemahaman kepada remaja bahwa Anda kalian ya remaja dalam sampaikan silahkan Anda merokok asal nanti setelah usia kalian kamu sudah dewasa, minimal sudah punya penghasilan sendiri. Jangan Anda gaya merokok tapi hasil nyadong orang tua. Nah, sambil maju waktu itu minta ke orang tua, ini yang berbahaya. Ya, maka sampaikan kepada anak, silahkan kalau memang mau merokok ya penghasilannya dulu yang jelas, pemasukan yang jelas, punya penghasilan sendiri, punya penghasilan tetap, silahkan merokok. Kalau masih minta orang tua jangan. Seperti itu Ibu. Terima kasih kembalikan ke Pak Heri. Nyambung Pak. Oke. Nyambung lagi, mirip-mirip. Lagi. Masih bersambung, materinya sangat menarik ini Pak. Ya. Siap. Pertanyaan dari saya gini, dari Ibu Yumi Budiarti dari SMP 2 Kadipaten. Bu Yumi Budiarti. Mungkin sedikit pengalaman dan cerita dari Ibu Yumi juga ini setidaknya. Pertanyaan dari saya, ketika ada anak yang merokok di sekolah, ceritanya nih Pak, kan pihak sekolah memanggil orang tua. Ternyata jawaban dari pihak sekolah yang diterima dari orang tua itu sangat mencengangkan. Saya sudah menegur anak saya, tetapi susah tua. Akhirnya saya ajak merokok bareng aja Pak. Susah ngatasinya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak? Waduh, wong edan ini.
Ya, Ya setidaknya kalau menurut saya mah tahu hak dan kewajiban perokok saja udah mending itu. baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Disinilah kita sebagai pendidik harus punya ilmu simpanan. Ya. Artinya sebagai pendidik itu jangan berpendidik ya. Kita adalah sebagai pengajar transfer teknologi. Karena transfer ini kita masih jauh. Karena dikatakan bagi guru adalah laulal murabi ma'araf murabi, ya. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Sehingga yang dikatakan pendidik adalah siapapun dia, guru agama, guru fisika, matematika, guru kelas, guru apa segala, harus sampai menyampaikan pesan didik sampai kepada Tuhannya. Ini dalam sekali. Makanya ketika dikatakan pendidik berat sekali. Saya sendiri lebih cocok pengajar karena saya belum bisa mendidik diri sendiri. Apalagi mendidik tadi. Untuk kasus tadi, bagaimana peserta didik atau siswa yang merokok, bahkan orang tuanya dipanggil, orang tuanya sendiri merokok susah, harus lain. Seri kedua, jadi kedua nanti kita ada bagaimana supaya peserta didik tersebut ini mudah sekali dalam satu jam kalian pasti bisa mempraktekkan di sekolah. Bahkan di sekolah dalam 1 jam Bapak Ibu sudah pintar sekali bagaimana mengatasi. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian nanti secara tidak langsung akan mampu melakukan pengajar menguasai materi ini ada kan di selesai serta didik banyak sekali permasalahan adalah permasalahan permasalahan diselesaikan pada materi sesi kedua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian jangan lewat, persiapkan dan ikuti ya materi seminar virtual pada sesi kedua kami. Silakan. Terima kasih Pak Moderator KM Muhammad. Itu jawabannya. Biar halo. 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 Tes. Tes. Adakah suara saya? Ada. Ya, terima kasih Pak Budi. Tadi jawabannya semoga bisa diterima oleh Bapak dan Ibu guru hebat semua. Ya, ini dari Bu Yumi sedikit masukan atau penyimpulan. Ternyata dapat disimpulkan bahwa lingkungan luar, yakni pergaulan, baik itu di sekolah atau masyarakat, sangat kuat juga pengaruhnya terhadap perilaku anak. Ya Bu, tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa perilaku anak rokok itu salah satunya itu karena coba-coba tadi disampaikan oleh Pak Budi, karena ada keinginan coba-coba, ingin terlihat gagah, kemudian dipaksa oleh teman-temannya, ada juga seperti itu. Dan itu betul sekali sangat berpengaruh. Terima kasih masukannya Bu Yumi. Ada lagi Bapak dan Ibu guru hebat, pertanyaan atau masukan dan sebagainya? Jangan lupa link presensinya Bapak dan Ibu diisi ya. Sudah saya bagikan di room chat. Mangga dilihat. Jangan lupa presensi diisi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tarik kesimpulan, kemudian kita tutup saja Pak Budi, karena sudah hampir mendekati jam 11:30. Tadi kita mulai jam 11:30, jadi pas jamnya.
Baik, Barangkali ada silakan. pertanyaan lagi dari Bapak Guru Hebat, satu atau dua pertanyaan lagi. Ada. Ya, untuk mengetahui kiat-kiat pengobatan atau bagaimana mengajarkan siswa untuk berhenti merokok melalui teknik hypnotising, nanti Bapak dan Hipnoterapi. Ibu, oh hipnoterapi, oh iya maaf, hypnotising, sorry, hipnoterapi. Hipnoterapi jangan lupa nanti jam atau pukul berapa? Pukul 13.00. 13.00 Ya. sampai 14.00 masih kembali ke room yang nanti akan dibagikan untuk mendengarkan pemaparan materi dengan tema hipnoterapi untuk pengobatan kecanduan merokok pada siswa. Mungkin bagi ibu-ibu bisa digunakan untuk bapak-bapaknya di rumah. Kalau untuk Bisa yang masih sekali. sendiri Bisa sekali. bisa Bisa sekali. dicoba untuk papanya di rumah. Nah, saya ambil kesimpulan Bapak dan Ibu. Saya ambil kesimpulan Bapak dan Ibu bahwa ternyata kita itu Indonesia termasuk peringkat ketiga sebagai pengkonsumsi rokok terbesar di dunia. Pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia, keempat Rusia, dan kelima USA. Dan ada sekitar 60 juta perokok aktif yang ada di Indonesia, kurang lebih 5%-nya itu perempuan dan 95%-nya itu adalah laki-laki, dan mungkin Bapak dan Ibu atau Bapak suami-suami Bapak, ibu-ibu semua ini, suami-suami ibu-ibu semua termasuk salah satunya, termasuk saya. Bapak dan Ibu, remaja menurut WHO itu adalah anak yang berusia antara 12 sampai 24 tahun, itu menurut WHO. Tetapi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah anak dengan rentang usia 10 sampai 19 tahun itu dikategorikan remaja dan belum menikah pastinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk mencoba merokok, mengkonsumsi rokok, menjadi perokok. Yang pertama itu coba-coba. Yang kedua, karena iklan di TV itu sangat masif dengan menonjolkan sisi maskulinitas sehingga anak itu ingin terlihat maco, ingin pengakuan bahwa ini loh saya. Akhirnya mencoba untuk merokok. Kemudian yang ketiga dipaksa oleh teman. Yang keempat tadi disampaikan ingin kelihatan gagah. Kemudian yang terakhir faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi merokok. Nah, sekarang cara menghindari merokoknya seperti apa? Yang pertama jelas hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Ini social distancing seperti yang sekarang ini ya Pak Budi ya. Hindari. Kemudian yakinkan bahwa rokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jadi sarana pergaulan ini tidak hanya melalui rokok. Seperti itu, sampaikan juga pemahaman seperti itu kepada siswa. Kemudian jangan malu untuk mengatakan bahwa saya bukan perokok. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Saya Muhammad Heri Setiawan selaku moderator dan Pak Budiansyah selaku presenter undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga wabarakatuh. Pak Arif Harudin Alhamdulillah. dikembalikan. Ya, sami-sami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Pak Budiansyah, sarang Pak Heri. Luar biasa. Duet maut gitu ya. Saling mengisi, saling menutup. Luar biasa. Ini saya baru menemukan gitu. Presenter sama moderator sekompak ini. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. ini hebat sekali ini. VCT of the year gitu sekarang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah puji dan syukur akhirnya kita berada di penghujung
dari kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan, kami presentasikan untuk Bapak dan Ibu bermanfaat, bahkan pasti sangat bermanfaat karena ini memang materi yang sangat bergejala di tengah-tengah kita. Itu saja mungkin dari kami. Barangkali ada kekurangannya, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.